Siti Hanifah, NIM 18006055. Pada hari ini saya akan membuat video proses konseling dengan menggunakan teknik penstrukturan. Baiklah, silahkan ditonton video konseling berikut ini. Baik, saudari, sebelum kita masuk kepada kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita satu sama lain saling mengenal. Iya. Baiklah, Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Siti Hanifah, asal dari Lubuk Basung. Kalau saudari sendiri? Nama saya Nabila Ramadhani, Ibu bisa manggil saya Nabila. Saya berasal dari Padang Panjang. Oke, Padang Panjang. Sebelumnya Ibu mau bertanya, Nabila sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Berarti saudari setidaknya adalah pernah mendengar apa itu konseling seperti itu. Oh, mungkin pernah, Bu, tapi tidak mengerti dan tidak tahu apa itu konseling. Baiklah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Konseling yaitu proses pelayanan bantuan yang diberikan konselor kepada klien atau peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, agar klien dapat berkembang secara mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, dan karir melalui berbagai jenis layanan atas dasar norma-norma yang berlaku. Oh, gitu ya, Bu. Ya, apakah saudari sudah paham terkait dengan apa itu konseling? Baiklah, Bu, dari yang Ibu praktekkan tadi bisa saya simpulkan bahwa konseling itu adalah proses pelayanan bantuan ya dari konselor kepada klien yang bermaksud untuk mengentaskan permasalahan. Oke, berarti Nabila sudah paham ya terkait dengan apa itu konseling. Baiklah, Ibu akan lanjut dengan penjelasan mengenai apa tujuan dari konseling itu sendiri. Iya. Tujuan dari konseling itu yaitu seorang konselor dapat mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh kliennya, baik itu dalam hal masalah pribadi, masalah sosial, karir, belajar, yang dia rasa menyulitkan untuk dirinya. Jadi sehingga klien tersebut dapat memahami bagaimana proses kehidupan sehari-hari yang efektif awalnya terganggu menjadi kehidupan efektif sehari-hari yang lebih baik lagi, seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Berarti Ya. konseling itu sangat bagus dan sangat efektif untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah dari permasalahan. Ya, betul sekali, Nabila. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait dengan azas-azas yang terdapat dalam BK. Yang paling utama yaitu azas kerahasiaan, di mana seorang konselor mampu merahasiakan segenap data dan atau keterangan yang diperoleh dari klien yang menjadi sasaran dalam pelayanan yang diberikan oleh konselor kepada klien, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain, seperti itu. Yang kedua, azas kesukarelaan. Adanya azas kesukarelaan ini di mana klien mampu mengikuti dan menjalani bagaimana jalannya proses konseling. Baiklah, selanjutnya yaitu azas kesukarelaan, di mana
seorang klien itu mampu secara sukarela untuk mengikuti dan menjalani bagaimana jalannya proses konseling. Selanjutnya yaitu azas keterbukaan. Azas keterbukaan itu seorang klien yang menjadi sasaran layanan harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Tidak berpura-pura ini dalam artian tidak ada yang disembunyikan, tetapi dia mampu secara luas untuk menceritakan apapun permasalahan yang dihadapinya, seperti itu. Baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya maupun dalam menerima berbagai informasi serta materi yang berguna bagi diri klien itu sendiri. Selanjutnya yaitu azas kenormatifan, di mana dalam proses konseling perlunya azas kenormatifan dengan memberlakukan norma-norma yang berlaku antara konselor dan klien tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu azas kegiatan, di mana seorang klien dapat berpartisipasi aktif di dalam proses konseling saat terjadinya proses konseling. Selanjutnya azas kemandirian, yaitu konselor berharap kepada klien agar klien tersebut mampu secara mandiri mengenal diri sendiri maupun lingkungannya, serta mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Selanjutnya yaitu azas kekinian, di mana permasalahan yang dihadapi oleh klien tersebut terjadi pada saat sekarang ini dan klien merasa terganggu terhadap masalah tersebut, sehingga klien dengan rasa sadar diri dia tuh datang dengan sendirinya kepada klien untuk meminta solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya tersebut. Selanjutnya azas kedinamisan, di mana azas ini konselor menghendaki bagaimana proses konseling itu selalu bergerak maju, tidak monoton dan memiliki perkembangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan waktu pelaksanaan konseling sendiri, yaitu dapat berjalan dalam waktu 2 jam atau dari awal kegiatan proses konseling sampai akhir dari kegiatan proses konseling itu sendiri berakhir. Bu, saya ingin bertanya. Ya. Kalau misalnya proses konseling itu dilakukan setiap hari 2 jam atau per minggu? Setiap minggu? Setiap klien datang untuk meminta bantuan kepada konselor. Berarti bebas, tapi waktunya terbatas, yaitu 2 jam? Iya. Tapi kalau misalkan konselor melaksanakan pelayanan di sekolah, itu di waktu 2 jam setiap kali masuk ke dalam kelas. Gitu ya, Bu. Bisa saya lanjutkan, Saudari Nabila? Baik, Bu. Saya akan menjelaskan peran konselor di dalam proses konseling. Peran konselor dalam proses konseling itu di mana konselor dapat mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh klien, baik itu dalam permasalahan pribadi, sosial, karir, belajar maupun karir. Dan konselor juga dapat mengarahkan ke arah mana klien selanjutnya akan melanjutkan pendidikannya. Nanti konselor juga bertugas untuk mengarahkan karir yang disenangi oleh klien tersebut. Begitu. Ya. Baiklah, apakah Nabila paham terkait apa yang Ibu jelaskan? Baik, Bu, sejauh ini saya sudah memahami arti dan
tujuan, pengertian, serta asas-asas dari konselor. Baik, terima kasih Bu. Oke, berarti apakah masih ada yang ingin Saudari Nabila tanyakan atau ada yang belum paham terkait dengan bimbingan dan konseling? Sejauh ini saya sudah paham. Baik, terima kasih Saudari Nabila. Nah, tadi kita sudah membahas terkait dengan konseling. Ya Bu. Bagaimana pendapat Nabila setelah mengetahui seputaran tentang konseling? Alhamdulillah, dengan adanya konseling dengan adanya pemaparan dari Ibu, saya sudah mulai memahami konseling itu sendiri. Dan saya merasa juga dengan kita berdiskusi seperti ini, saya sedang berkonseling dengan Ibu. Oke. Baik. Oke. Bagaimana kabarnya Nabila? Alhamdulillah Bu, untuk saat ini saya dalam keadaan sehat. Oke, alhamdulillah ya. Bagaimana dengan perkuliahan Nabila sekarang? Mengenai kuliah mungkin sejauh ini baik Bu, tapi ya begitulah, karena keadaan mungkin ada beberapa hal yang membuat terkendala gitu Bu. Oke, terkendalanya itu seperti apa? Mengenai terkendala, sebenarnya sih kan sudah dijalani gitu, Iya. tapi saya merasa tidak nyaman. Oke. Mengapa Nabila merasa tidak nyaman? Dengan perkuliahankah atau dengan lingkup suasana pertemanan? Menurut saya sih, kalau dalam lingkup pertemanan, saya rasa saya bisa terima. Ya. Tapi dalam lingkup mungkin lebih ke pembelajarannya gitu Bu. Berarti Nabila terkendala dengan pelajaran. Ya. Sebelumnya pelajaran tersebut itu Nabila tidak paham terkait pembelajaran atau kesulitan dalam memahami materi tersebut. Mungkin lebih ke rasa saya yang tidak mau, karena jadi sebenarnya seperti ini Bu. Oke. Sebenarnya saya itu tidak mau kuliah di tempat yang saya kuliahi saat ini. Mengapa demikian, Nabila? Karena cita-cita saya sebenarnya ingin menjadi seorang apoteker Bu. Oke, lalu? Tapi karena biaya yang tidak memungkinkan untuk saya kuliah di tempat itu, jadi saya mengurungkan niat saya untuk melanjutkan perkuliahan di sana. Sebelum Nabila masuk ke pengambilan jurusan yang sekarang, pada saat pemilihan jurusan, apakah Nabila memilih jurusan yang sesuai dengan bidang Nabila? Beberapa ada yang saya minati Bu, dan yang saya jalani saat ini, jurusan ini itu adalah pilihan dari orang tua saya. Jadi karena saya harus mengikuti orang tua, saya memilih jurusan tersebut, dan yang lainnya saya memilih karena keinginan saya. Tapi karena mungkin belum rezeki saya ternyata dapat kuliah di pilihan orang tua saya. Kalau Ibu boleh tahu, Nabila memilih jurusan yang sekarang ini urutan yang keberapa? Ini adalah urutan yang pertama. Oke. Berarti itu jurusan itu saran dari orang tua Nabila. Iya, benar. Kalau mengapa tidak jurusan yang sesuai Nabila minati? Oke Bu, saya ingin cerita nih Bu.
Nah, jadi bagaimana selanjutnya Bila? Oke Bu, sedikit cerita. Jadi awalnya itu sebenarnya saya kan memilih jalur undangan. Saya diberikan kesempatan untuk bisa memilih jalur undangan untuk masuk kuliah. Terus? Dan kebetulan waktu itu orang tua saya langsung menyarankan saya untuk memilih jurusan yang mereka inginkan itu. Lalu apa yang Nabila pilih setelah itu? Saya jujur, saya tidak memilih apa yang disarankan oleh orang tua saya. Terus? Dan saya merasa efek akibatnya itu yaitu saya tidak diterima jalur undangan. Bahkan saat saya memilih fakultas lain, yaitu fakultas UIN, IAIN, saya juga tidak diterima. Dan saya merasa mungkin itu tuh karena saya pola tidak memilih menentukan kata orang tua. Ya, saya tidak mengikuti kata orang tua. Nah, singkat cerita, setelah itu saya memilih jalur SBMPTN, jalur undangan. Nah, waktu jalur undangan tuh saya kembali diskusi dan orang tua saya kembali menyarankan saya untuk masuk jurusan tersebut. Terus? Karena saya nggak mau kejadian serupa, saya coba untuk memilih jalur mengikuti orang tua, dan saya memilih jurusan itu yang pertama, dan jurusan yang kedua, yang ketiga baru saya pilih sesuai apa yang saya inginkan. Terus jadi setelah beberapa bulan menunggu, alhasil ternyata saya lulus di jurusan pilihan orang tua saya. Jadi menurut Nabila, melalui orang tua berarti kita bisa sukses lah kan? Ya, itu menurut saya sih, pemikiran saya. Karena bukan saya sendiri yang ternyata seperti itu. Ternyata teman-teman saya pun yang tidak mengikuti keinginan orang tuanya memang rata-rata ya susah untuk kuliah. Jadi karena itulah saya berprinsip mungkin dengan mengikuti saran orang tua mungkin bisa membawa kesuksesan untuk saya. Jadi letak permasalahan yang Nabila rasakan itu apa? Nah, baik Bu, permasalahannya itu yaitu saya merasa tidak cocok dengan passion saya, dengan jurusan yang saya jalani kini. Karena yaitu sebagian dari pembelajarannya banyak pembelajaran IPA. Dan pembelajarannya itu pembelajaran yang lebih ke arah biologi. Jujur saya tidak suka pembelajaran biologi. Mengapa demikian? Karena menurut saya pembelajaran biologi itu terlalu karena saya kurang suka bahasa Inggris dan kebanyakan di biologi banyak bahasa Inggris, mungkin itu yang membuat saya sulit untuk pembelajaran biologi. Dan terus terang saya kurang suka yang namanya hafalan. Ya sih banyak macam hafalan, tapi kalau di biologi ini kan hafalannya itu kayak ilmu-ilmu yang pasti gitu, yang emang udah kayak gitu kan, ilmu murni. Ya, jadi makanya saya kurang suka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mencocokkan kayak keinginan saya itu, saya sebenarnya suka menjadi seorang guru. Ibaratnya kan kalau jurusan saya ini nantinya prospeknya kan untuk menjadi seorang guru. Tapi kesulitan yang saya lakukan adalah bagaimana saya menyesuaikan dengan siswanya. Karena siswanya itu anak berkebutuhan khusus, yang pasti sulit lah untuk kita memahami. Intinya pertama karakternya, hambatannya itu sulit untuk kita hadapi. Berarti jurusan yang Nabila pilih itu bukan fashion Nabila. Iya, betul sekali. Jadi itulah yang menjadi kebimbangan dan
perselisihan saya dalam menjalani perkuliahan ini. Apa yang Nabila rasakan setelah mengambil jurusan? Apakah Nabila kebingungan atau merasa ya tidak mau tahu lah tentang perkuliahan Nabila selama 4 semester ke belakang itu? Oke, ya memang benar Bu, saya mengalami kebingungan ya karena itu saya kan belum paham yang namanya anak-anak seperti itu bagaimana, pelajarannya bagaimana. Karena saya sudah mengambil jurusan itu, saya belajar berusaha menyesuaikan diri dengan jurusan yang saya pilih itu. Tapi masalahnya udah 4 semester ini saya merasa masih belum klop gitu. Apakah Nabila merasa ada unsur keterpaksaan Nabila untuk mengambil jurusan yang Nabila garapin sekarang? Unsur keterpaksaan mungkin ada Bu, karena ya latar belakangnya kan dari orang tua yang menyarankan saya untuk memilih jurusan tersebut. Ya karena faktor keterbelakangan terpaksa itu yang membuat saya ya gitu lah Bu. Jadi saya tuh harus menerima keputusan dari orang tua saya untuk lanjut kembali ke jurusan yang mereka inginkan. Ya walaupun banyak terkendala, saya jujur saya terkendala dalam banyak hal. Salah satunya yang seperti saya bilang tadi ke Ibu. Jadi saya itu kayak takutnya nanti setelah saya lulus apa yang akan saya bawa, apakah saya tuh mampu gitu menerapkan apa yang telah saya dapatkan, walaupun ya saya kan tidak sepenuh hati dengan jurusan itu. Apakah saya bisa nanti mengaplikasikannya? Banyak sekali ketakutan yang saya alami gitu. Kayak pekerjaan, jujur saya nggak sepenuh hati ingin kerja di situ gitu. Mengapa Nabila merasa tidak terlalu yakin kalau Nabila itu bisa menaungi setelah tamat dari kuliah ini? Ya karena itu Bu, saya masih banyak belum paham dengan materi-materi, dengan cara memahami karakter anak, dan masih banyak lagi yang ibaratnya masih sulit untuk saya cerna. Saya itu takutnya nanti saya tidak bisa mengaplikasikannya, karena ya itu selama menjalani proses perkuliahan saya tidak menjalaninya dengan sepenuh hati, dan hasil apa yang saya terima pun tidak maksimal yang saya dapatkan gitu. Karena ya itu, karena kan saya separuh-separuh gitu. Berarti Nabila kurang percaya diri juga terhadap hasil yang Nabila harapkan nanti. Iya, itu betul sekali Bu. Dan juga saya tuh sebenarnya cibiran-cibiran orang saya juga takut Bu. Cibiran seperti apa maksud Nabila? Karena sebagian orang banyak yang menganggap remeh dengan jurusan itu Bu. Oke. Sebaik contohnya itu seperti apa? Contohnya itu kayak dia tuh bilang, oh SLB, oh kayak gitu. Dengan kata-kata yang kayak gitu aja udah membuat saya tuh kayak insecure gitu loh Bu. Oke, insecure ya. Ya, jadi itulah saya tuh karena ya saya pingin yang ini, ditambah lagi saya tidak suka dengan jurusan itu, ditambah olokan orang, dan saya tidak percaya diri dengan masa depan saya bekerja sebagai seorang guru, dan banyaklah yang menjadi pertimbangan saya. Tapi jujur Bu, saya juga tidak mau gitu berhenti sampai di sini kan. Karena kalau berhenti rasanya tuh sia-sia aja yang sebelumnya gitu. Bagaimana tanggapan Nabila terhadap apa yang dikatakan orang di luar sana? Ya itu saya makin insecure dan down gitu. Sebenarnya sih
kita kan nggak boleh kayak gitu. Ya, Heeh. sangat tidak boleh. Jadi ya itu, saya berusaha kayak untuk menanamkan ke diri saya bahwa kerja itu mulia, apapun kerjaan asalkan halal itu adalah sebuah kerjaan yang mulia gitu. Berarti Nabila kalau bisa berpikiran positif, Nabila sudah bisa dong menerima jurusan yang telah Nabila jalani selama ini kayak gitu. Ya mungkin saya masih kayak perlu banyak belajar dan masih banyak lah yang saya risaukan Bu gitu. Itu tuh mungkin dari dalam satu segi kayak saya menguatkan diri saya, tapi sepenuhnya itu tidak mampu untuk mengurangi rasa ketakutan saya, karena saya tuh takut banyak hal lah yang saya takutkan, seperti yang saya bilang tadi sama ibu gitu. Aneh. Kayak aneh. Ya Bu. Apa masih ada yang mengganjal yang terasa di dalam diri Nabila sekarang? Oke Bu, sebelumnya mungkin masih ada keganjalan dan masih ada kerisauan yang lah hadapi hari ini. Contohnya itu seperti apa Bila? Contohnya itu kayak gini loh Bu, setelah perkuliahan itu nggak lancar selalu, dan juga prospek pekerjaannya itu kayak masih belum tergambar gitu ya? Ya, apakah itu tuh masih ada peluang atau tidak gitu. Oke. Karena yang saya tahu kayak SLB itu masih sedikit, dan juga masyarakat tuh masih minim ingin memasukkan anaknya itu. Kalau yang anak-anak Mulai dari mana? Ya seperti yang ibu tahu, kebanyakan masyarakat kita tuh masih kurang lah yang pengetahuannya mengenai pendidikan untuk anak-anak disabilitas. Karena mereka menganggap bahwa pendidikan itu enggaklah terlalu penting untuk anak orang disabilitas. Jadi disitulah saya tercantum ingin memotivasi bahwa sebenarnya kalau saya terjun ke masyarakat, saya ingin mensosialisasikan bahwa pendidikan itu penting untuk anak disabilitas, dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa dari kekurangannya itu dia akan menjadi sukses. Dan saya juga kan ingin menceritakan mengenai banyak tokoh-tokoh di dunia yang dia memiliki disabilitas, hambatan, tapi dia mampu menggenggam dunia dengan kekurangannya tersebut gitu. Oke. Bagus sekali Nabila. Niat Nabila itu sudah dinilai ibaratnya. Jadi berarti walaupun Nabila merasa jurusan Nabila itu merupakan pilihan dari orang tua, bukan dari niat diri sendiri, tapi namun Nabila tetap berusaha untuk terus berjuang demi pendidikan Nabila selesai tepat waktu. Dan Nabila juga berinisiatif meyakinkan masyarakat terkait dengan pentingnya sekolah ABK ini, karena walaupun anak itu banyak memiliki kekurangan, namun dia masih memerlukan yang namanya pendidikan. Dan tidak boleh juga kita remehkan anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa menggapai cita-citanya. Iya, betul sekali Bu. Jadi mungkin kayak kesempatan saya untuk mengabdikan diri saya yang mungkin lewat itu, dan mungkin saya akan belajar menerima apa yang telah saya jalani,
Tapi ada sih Bu sedikit permasalahan yang saya alami selama perkuliahan. Oke, permasalahan seperti apa yang Nabila alami di perkuliahan? Mungkin selain yang saya sebutkan sebelum-sebelumnya tadi, itu mungkin lebih ke perekonomian, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang Nabila maksud itu seperti apa? Contohnya itu kayak ini Bu, saya kan kebetulan di kuliah di kampus cabang. Iya. Nah, kampus ini lumayan jauh jaraknya dengan kampus utama. Kira-kira kalau menggunakan angkutan umum mungkin sekitar 1 jaman. Oke, berarti jauh juga. Iya. Lalu, jadi permasalahannya di sini karena faktor jarak. Karena saya juga harus ke air tawar ke bawah, tempat kampus utama saya itu, saya juga harus mengalami kesulitan seperti kadang tidak ada angkutan umum. Kalau misalnya pagi-pagi saya berkuliah ke air tawar, atau kadang ongkosnya yang terlalu mahal sehingga menyulitkan saya dalam memanage uang. Karena kan sebagai anak kos kita harus memanage uang kan dari apa yang dapat dari orang tua. Nah, kesulitan saya itu saya lebih banyak mengeluarkan uang di transportasi dibandingkan kebutuhan saya sehari-hari gitu. Oke, berarti apa Nabila merasa terganggu terhadap perkuliahan Nabila karena pasti adalah kan beberapa mata kuliah yang dilaksanakan di kampus utama. Iya. Jadi apakah itu tuh hal tersebut bisa membuat pikiran Nabila kacau atau ada faktor fisik yang lemah seperti itu? Oke, mungkin lebih ke fisik ya Bu, karena misalnya kita kuliah pertama di kampus saya. Setelah itu harus balik ke kampus bawah menjalani juga namanya perkuliahan. Pasti ada namanya lelah karena bolak-balik kan Bu. Terkadang saya sampai malam baru sampai tiba di kampus saya, di kos saya lebih tepatnya. Jadi karena hal itu rutin dilakukan, saya juga pernah sakit karena harus menjalani itu selalu. Dan terkadang terkadang kayak misalnya waktu saya masih baru-baru kayak mengambil KTM, mengambil almet itu harus ke bawah dan juga dan juga kebetulan saya juga berorganisasi Bu. Jadi organisasi saya di bawah. Jadi saya kesulitan juga dalam memanage waktu karena organisasi juga harus dilaksanakan, perkuliahan juga harus dilaksanakan, dan itu perkuliahannya bukan cuma di kampus utama, melainkan di kampus saya. Oke, kalau Ibu boleh tahu ada berapa organisasi yang Nabila ikuti saat ini? Kebetulan organisasi yang saya ikuti itu ada 2 buah di kampus utama. Ya itu Forsis sama OKSR PMI. Nah kebetulan di sana saya diayomi sama kakak-kakak dan senior-senior yang mengerti dengan keadaan saya. Oke, berarti ada banyak juga ya organisasi yang Nabila ikuti. Lalu bagaimana menurut Nabila? Apakah Nabila lebih mementingkan perkuliahan atau lebih mengutamakan organisasi daripada perkuliahan? Sebenarnya kan dalam tujuan kita adalah berkuliah. Nah, tapi
organisasi itu kan sebagai saringan. Tapi karena saya merasa di organisasi itu saya tersalurkan apa keinginan saya dulu, jadi saya lebih senang berbaur dalam organisasi. Di satu sisi lain, saya juga tidak bisa meninggalkan yang namanya pendidikan yang saya jalani, perkuliahan saya. Karena itulah salah satu faktor mengapa saya kuliah, karena saya ingin menempuh pendidikan itu sendiri. Saya jujur awal-awal saya mengalami dilema dalam hal itu, Bu. Dilema dalam hal apa, Nabila? Ya mungkin seperti kayak lebih memanage waktu. Terkadang saking senangnya, saking asyiknya saya berorganisasi, saya sering lupa dengan tugas yang ada di perkuliahan. Oh, jadi begitu yang Nabila alami dan masalah yang sedang Nabila hadapi. Jadi dapat disimpulkan bahwa jurusan yang Nabila ambil bukan dasar dari keinginan Nabila sendiri, tetapi Nabila ikut dengan pendapat orang tua. Namun pendapat orang tua tuh sebenarnya ada sisi baiknya, karena setiap langkah kita tuh pasti diiringi selalu oleh doa dari orang tua kan. Iya, betul sekali. Jadi Nabila jalani saja dulu bagaimana baiknya untuk diri Nabila. Jadi Nabila tidak boleh mengeluh, tetap semangat dalam menghadapi setiap permasalahan kayak gitu. Oh iya, mungkin yang Ibu katakan benar. Seharusnya kan kita belajar menerima apa yang telah kita dapatkan, karena sesuatu hal yang kita dapatkan itu belum tentu itu adalah yang tidak terbaik buat kita, tapi melainkan sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk kita itu berarti adalah sesuatu yang baik mungkin untuk kita. Nah ya, lalu apa rencana Nabila setelah ini? Mungkin dengan adanya konsul ini mungkin sudah sedikit membuka pikiran saya mengenai apa yang harus saya terima dan apa yang harus saya jalani. Jadi mungkin menurut saya kedepannya adalah saya menjalankan apa yang telah saya lakukan. Nah, seperti saya menerima jurusan saya, tempat kuliah yang saya duduki saat ini, dan juga saya akan berusaha untuk meningkatkan rasa keingintahuan saya, sehingga dari hal tersebut saya memiliki ketertarikan dalam pembelajaran tersebut. Dan juga saya harus belajar bagaimana bisa sabar menghadapi dan juga menjalani apa yang saya jalani saat ini. Oke. Sekian tampilan video proses konseling dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.